if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan membahas tentang review pertandingan match pertama, match day pertama dari Premier League, dari Liga Inggris. Semua sudah main, semua sudah selesai pertandingannya, dan memang ada beberapa pertandingan yang seru untuk dibahas. Oke, jadi sebelum gue masuk pembahasan, kalau kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe, kalian bisa like konten ini dan juga share. Dan komen juga kalau kalian punya saran atau kritik atau mungkin pendapat lain tentang video ini. Oke? Kita mulai ke pertandingan pertama, itu ada Arsenal. Ya, kemarin main menang 2-0 menghadapi Crystal Palace, bermain di kandang Crystal Palace, which is sangat luar biasa. Bukan permainannya yang luar biasa, karena permainannya menurut gue masih di bawah performa ketika mereka main di pramusim. Tetapi kembali lagi, pramusim tidak bisa dijadikan parameter, karena yang paling beda antara pramusim dengan liga sebenarnya adalah di tekanannya, di pressure-nya, di mentality-nya. Yaitu sama sekali berbeda antara pramusim dengan liga. Nah, ini terbukti bahwa ketika main di Crystal Palace pun, di kandang mereka loh, di kandang Crystal Palace, bahwa Arsenal bisa meraih kemenangan. Dan yang terpenting adalah mereka juga bisa clean sheet. Mereka tidak kebobolan. Itu yang sangat menurut gue patut diapresiasi. Dan memang ada beberapa pemain juga yang menunjukkan performa yang lumayan bagus, seperti Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli juga bisa mencetak gol. Lalu walaupun satunya gol bunuh diri, but it's okay gitu. It's okay melihat bahwa gol bunuh diri itu hadir karena tim lu berusaha untuk melakukan tekanan, berupaya untuk meng-create sebuah peluang, maka terjadilah gol bunuh diri. Lalu Saliba juga bermain sangat luar biasa di pertandingan kali ini. Ben White yang di bek kanan juga cukup kokoh karena dia tidak banyak membantu serangan. Itulah digunanya Ben White ditaruh di bek kanan. Nah, maka dari itu kemenangan yang cukup luar biasa. Bukan luar biasa dalam arti jumlah skor atau dan sebagainya, tapi setidaknya ini menjadi pembuktian bahwa pramusim mereka tidak sia-sia. Pramusim mereka menang 6 pertandingan dari 6 kali main, mereka juga bisa membuka Premier League dengan kemenangan yang meyakinkan. Nah, ini yang penting untuk kedepannya, karena menurut gua saat ini kepercayaan diri para pemain Arsenal ini sedang dalam peak perform, ya, sedang dalam tingkat tinggi lah istilahnya kepercayaan dirinya, dan which is good. Yang gue takutkan adalah ketika nanti drop, apakah mereka bisa kembali lagi, karena diisi oleh pemain muda itu tidak semudah itu gitu. Kalau lu lagi di atas, ya di atas terus, tapi ketika lu turun, nah bahaya itu ya. Kita nggak tahu apakah Arteta bisa membuat tim ini bisa bangkit lagi kalau nanti ngedrop suatu saat. Terus kita ke Liverpool. Nah, Liverpool juga bertandang ke markasnya Fulham. Fulham ini adalah klub promosi yang setiap tahun memang siklusnya seperti itu terus, promosi degradasi lagi, promosi degradasi lagi ya. Seperti klub numpang lewat lah. Dan ternyata Fulham juga memanfaatkan sekali pertandingan kandang ini, status kandangnya mereka, dimana mereka dari awal ngepres, dari awal memberikan tekanan kepada Liverpool. Dan terlihat memang Liverpool cukup kerepotan. Ya, cukup kerepotan, mereka telat dalam melakukan intensitas seperti biasa, istilahnya telat panas. Dan terbukti mereka justru kebobolan terlebih dahulu di babak pertama, dan praktis memang Liverpool tidak banyak peluang juga di babak pertama. Paling cuman kena mistar sekali, dan Fulham mendapatkan beberapa peluang juga, dan ya which is sangat layak. Mereka berhasil mencetak 1 gol dulu di paruh babak pertama. Baru di babak kedua ketika Nunes masuk, disitulah mungkin perubahan itu terlihat. Ya, Liverpool lebih menekan, Liverpool lebih mendapatkan peluang. Bahkan sebelum golnya Nunes yang ngeflick itu, sebelumnya juga terjadi proses yang sama. Ya, proses yang sama, pemain yang sama, yang assist juga Mohamed Salah, dan sayangnya masih bisa di save. Abis itu dia baru yang kedua berhasil menjadi gol. Gol keduanya pun itu kan lewat long ball. Betul nggak? Lewat long ball dan memanfaatkan kesalahan dari lini pertahanan Fulham. Lini back Fulham itu dua back tengah yang dua-duanya ke arah bola, nggak ada yang lihat pemain, dan akhirnya kena kepala salah satu, Nunes kosong.
nggak bisa kontrol bola dengan baik, akhirnya bola itu mantul dan kebetulan di situ ada Mohamed Salah dan terjadilah gol penyama kedudukan. Nah, gol Fulham penalti itu banyak kontroversi karena melihat tipis sekali memang. Nah, ini kalau gua melihatnya ini adalah 50-50. Kalau dikasih penalti oke, kalau nggak dikasih pun nggak apa-apa menurut gua. Karena begini, kalau kita lihat kontak, memang ada kontak dari si Van Dijk. Ya, dia kakinya, lututnya kena pahanya si Mitrovic. Tapi apakah itu concern untuk menjadi gol? Karena posisi Mitrovic itu ke arah luar, bukan ke arah dalam gawang. Dan masih ada Trent Arnold juga di belakang situ. Menurut gue itu bisa menjadi perdebatan. Tapi kembali lagi, wasit sudah memutuskan dan sudah mengecek VAR. Itu yang perlu. Ya, dan mereka tim VAR juga sudah memutuskan dengan wasit bahwa ini adalah sebuah penalti. Ya, hasil imbang memang tidak bisa dianggap baik ya untuk Liverpool, tapi mengingat ini masih match pertama, main di tandang itu tidak mudah. Jadi menurut gua kalau Liverpool bisa meningkatkan lagi intensitas mereka bermain sejak awal seperti di babak kedua mereka melawan Fulham, mereka kembali lagi nanti akan meroket lah. Terus kita ke pertandingan selanjutnya, itu ada Spurs menang 4-1. Pertandingan pertama yang cukup luar biasa untuk Conte dengan pemain-pemain yang datang ya cukup banyak, dan memang yang terlihat di sini adalah Kulusevski yang bermain sangat luar biasa pada pertandingan kali ini ya. Dia seperti menemukan performa terbaiknya di pertandingan kali ini, dan memang formasi 3-4-3-nya Conte ini sangat menunjang Kulusevski ya. Dia mendapatkan space di sebelah kanan ya, di sayap kanan, dan dia mendapatkan dukungan yang baik dari Emerson. Dia sering kali masuk ke dalam juga untuk menyelesaikan peluang seperti gol keempat. Itu menurut gue posisi yang cukup menguntungkan bagi Kulusevski. Dan nanti kita lihat, biasanya itu Spurs itu memang bagus ya, sering bagus tapi nggak konsisten. Jadi bagusnya itu di beberapa laga tapi dia nggak konsisten dan akhirnya menurun terus. Nah, itu kita lihat nanti bersama Conte apakah bisa konsisten. Itu yang masih menjadi pertanyaan. Terus kita ke Chelsea menang 1-0 juga ugly win ya, lewat penalti Jorginho. Mereka main kurang bagus juga, tapi ini yang dibutuhkan oleh Tuchel dan kawan-kawan karena mereka di pramusim sangat hancur. Kalau gue bilang mereka butuh kepercayaan diri, dan kemenangan ini bisa menjadi kepercayaan diri untuk Tuchel dan kawan-kawan. Terus kita ke pertandingan yang akbar, yang lucu menurut gue juga ya, sangat hits, sangat trending di mana-mana, yaitu antara Manchester United berhadapan dengan Brighton. Ya, di Old Trafford, main di Old Trafford, pertandingan kandang pertama bagi Ten Hag, pertandingan pertama bagi Ten Hag di Premier League. Ya, diakhiri dengan skor 1-2. Kemenangan dari Brighton justru, bukan dari Manchester United. Nah, ini menjadi kembali lagi pertanyaan dari supporter Manchester United, keraguan dari Manchester United, supporternya juga kembali meningkat ya, dan juga tentu saja ejekan dari klub-klub dari fans lain ya, melihat bahwa ya ternyata sama saja MU di bawah Rangnick, di bawah Ole, di bawah Ten Hag pun tidak bisa berbuat banyak ketika menghadapi Brighton. Tapi yang gue mau bahas adalah jalannya pertandingan seperti apa. Sebelum kita ke jalannya pertandingan, kita bahas dulu dari starting line up. Ya, Ten Hag tidak menurunkan seorang striker pada pertandingan kali ini. Mereka bermain dengan 4-2-3-1 di atas kertas, tapi di lapangan itu berubah menjadi 4-3-3 dengan false nine, yaitu Bruno Fernandes. Rashford main di kiri, Sancho main di kanan. Ya, di belakangnya ada Eriksen dan juga McTominay dan Fred sebagai DM, satu DM doang. Di belakang Lisandro dengan Maguire. Ya, di kanan ada Dalot, di kiri ada Luke Shaw. Sebenarnya mereka memulai laga dengan baik ya. Ya, mereka memulai laga dengan baik, dapat peluang emas juga dari Bruno di awal-awal, tapi tendangannya mungkin nyampe ke Manchester City ya, kandang Manchester City mungkin, itu nggak tahu. Ya, padahal itu peluang yang cukup baik, ya peluang cukup besar untuk Manchester United mampu membuka skor. Kalau itu bisa dijadikan gol, beda cerita. Mungkin menurut gue pertandingan kali ini, mungkin MU akan lebih pede dan bisa meraih kemenangan. Tapi sayangnya itu tidak menjadi gol, bahkan on target aja enggak. Dan mereka mulai kehilangan intensitas itu mungkin menit 10 ke atas. Nah, itu mulai tuh Brighton mengambil alih. Mereka kelihatan jauh lebih siap untuk memulai liga ini. Brighton jauh lebih kompak, jauh lebih mengerti apa yang diinginkan oleh Graham Potter. Dan ya,
Mereka mencetak gol 2 langsung dari kalau nggak salah beda 8 menit doang, menit 30 sama menit 38 atau 39. Mereka bisa mencetak 2 gol. Dan 2 gol itu bukan karena mereka memanfaatkan celah yang sempit, ya. Tapi ini ada koordinasi defense yang menurut gue sangat buruk dari para pemain Manchester United, terutama di belakang. Gol pertama Maguire diem, ketika Welbeck masuk ke dalam seperti itu, dia tidak kan dia mau jebak offside seperti itu kan. Tapi ternyata Maguire masih berada di belakang dari Danny Welbeck sehingga tidak jadi offside. Nggak ada masalah sebenarnya, tapi kan after reactionnya seperti apa? Lisandro ngikut si Welbeck, Maguire hanya jogging, ya, tidak ada menutup sebelah sana tuh ada orang, ada pemain dari Brighton, sehingga harus Luke Shaw yang harusnya menutup tiang 2 yang jauh, dia harus menutup karena tidak ada yang tutup di situ. Nah, larilah satu orang dari belakang, Gross kalau nggak salah namanya. Tidak ada yang menutup, Fred telat di situ. Harusnya ini ada 2 pilihan antara satu gelandang yang harus tutup si Gross ini, atau si Rashford sebagai winger. Lu harus punya kewajiban tutup. Tidak ditutup. Dan Brighton memanfaatkan dengan sangat baik hal itu. Itu juga kita harus akui. Mereka menciptakan gol dengan baik. Passingnya akurat, pergerakannya juga bagus, dan finishingnya juga bagus. 1-0. Gol kedua sama ceritanya. Posisi Dalot. Tadi posisi Luke Shaw, kali ini posisi Dalot. Nggak ada yang jaga. Fred juga yang harus jaga. Dan telat. Gue nggak bisa bilang apa-apa. 2-0 menurut gue drop mentalnya. Jelas kelihatan. Siapa sih yang bermain bagus di babak pertama? Menurut gue yang paling mending ya, itu cuman Eriksen. Martinez kelihatan belum kompak dengan Maguire. Dalot sering kehilangan bola, sering kehilangan posisi, jelek banget. Luke Shaw pun demikian. Fred aduh hambur-adul sama McTominay. Gue nggak tahu lagi McTominay itu harusnya dapat kartu merah. Terus Bruno juga amburadul mainnya. Sancho nggak kelihatan sama sekali. Rashford di babak pertama belum kelihatan sama sekali. Bahkan seorang, ya udah, itu sama sekali nggak ada yang kelihatan kan, seperti yang gue bilang. De Gea pun tidak menunjukkan performa yang seperti musim lalu, di mana dia menyelamatkan banyak sekali peluang dari tim lawan ke gawang Manchester United. Masuk babak kedua, harusnya ada perubahan. Tertinggal 2-0, gue rasa dihajar-hajarin. Sekitar 10 menit sebelum Ronaldo masuk, amburadul. Sama amburadulnya, tidak bisa menciptakan peluang sama sekali. Ya, tidak bisa menciptakan peluang sama sekali. Masuk Ronaldo, 5 menit kalau nggak salah. Setelah Ronaldo masuk, terciptalah gol yang bukan peluang emas dari Marcus Rashford, di mana Ronaldo melakukan pergerakan diterupas, ya, Ronaldo crossing datar kepada seorang Rashford. Yang gua nggak ngerti itu nggak bisa nggak gol, itu gua nggak ngerti. Karena berada di benar-benar di depan gawang, hanya one on one dengan kiper jelas akan tutup bawah, lu bisa punya opsi pojok kanan, pojok kiri, atas, lu malah pilih ke tengah. Gua nggak tahu Rashford apa yang terjadi dengan Rashford. Bahkan setelah itu dapat peluang lagi Rashford di depan gawang, tapi tendangannya melambung juga. Tidak mau kalah dengan Bruno. Artinya membuktikan apa? Bahwa MU ini permasalahannya bukan di strategi, tetapi di mental pemain. Pemain seperti Rashford ketika dia pramusim, Dalot, Fred, McTominay mainnya keren. Tapi ketika main di musim sebenarnya, di mana mereka terpressure, mereka harus ada tuntutan bahwa mereka harus menang dengan trauma tahun lalu, mereka terbukti fail. Tidak ada yang bangkit. Mungkin hanya mereka babak kedua lumayan bagus itu, lumayan mengurung itu, ada sekitar 20-25 menit. Mereka benar-benar mendapatkan peluang-peluang ya, Dalot shooting masih bisa di save, Eriksen shooting, bla 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 shooting, sampai dapat gol bunuh diri dari kembarannya Messi. Sebenarnya 2-1 lu punya peluang untuk bisa menyamakan kedudukan sangat besar, tapi ternyata intensitas itu hanya bertahan sebentar. Habis pergantian yang dilakukan oleh Graham Potter terhadap Brighton, 2 pergantian, Eric Lamptey dan satu lagi gue nggak tahu, itu kembali lagi MU ke babak pertama, tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan dikurung oleh Brighton sampai detik-detik terakhir. Ya, gue nggak tahu, mungkin ini masalah dari Ten Hag. Ten Hag pun melakukan interview bahwa ya ini tidak bisa diterima juga, bahwa ini sangat mengecewakan, mereka kalah, mereka harusnya menang.
Ya mau gimana pun alasannya, mau mereka kehilangan mental atau apa, ya mereka pemain-pemain hebat, mereka sudah membuktikan itu di musim-musim sebelumnya. Bahkan di pramusim mereka bisa bermain bagus, ternyata mereka kehilangan mental. Nah, gua rasa itu akan dievaluasi oleh Ten Hag. Pemain-pemain yang tidak bisa mengikuti, ya tidak bisa mengikuti liga yang sebenarnya ini, menurut gua akan dijual. Dan gue tidak bisa salahkan Ten Hag bahwa ya seperti di starting lineup aja, lu sebenarnya nggak ada masalah mau cadangin Ronaldo, nggak ada masalah. Tapi siapa penggantinya? Siapa gitu loh. Kalau lu suruh Bruno jadi striker, ya inilah yang terjadi, dipaksakan dan akhirnya nggak jalan sama sekali. MU bagus itu ketika Ronaldo masuk dan ada striker di situ, baru kelihatan mereka menekan. Ketika Bruno jadi striker, nol. Chances babak pertama shot on target itu nol dari MU. Brighton itu 3 kalau nggak salah. Jadi apa yang hebat gitu? Dari lu memainkan false nine, lu tidak bisa menerapkan strategi yang tidak bisa diterapkan oleh pemain lu. Itu yang salah. Tapi kembali lagi, gue tidak mau kritik Ten Hag karena dia baru awal, dia perlu evaluasi, kita nilai nanti beberapa minggu kemudian bagaimana progres dari Manchester United ini. Menurut gue ini kalah ini bagus, supaya Ten Hag ini juga bisa mengevaluasi dan manajemen juga bisa lihat bahwa skuad mereka itu bapuk. McTominay, Fred, selama masih ada Dalot lah, Rashford nggak ada pelapis lah, siapa lagi, banyak lah pemain-pemain yang sebenarnya tidak layak bermain di Manchester United. Mereka harus beli pemain setidaknya, harus beli 2-3 pemain lagi untuk bisa mengangkat performa tim. Karena Ten Hag itu bukan yang main bola, dia cuma memberikan instruksi. Kalau yang main masih amburadul seperti itu, ya sama aja hasilnya. Oke, segitu dulu video dari gua. Salam sepak bola.